Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Sport Family, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kembali kita berjumpa dalam renungan firman Tuhan, di mana hari ini saya ingin membawakan satu buah tema dengan tema apa arti hidupmu? Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa sih arti hidup Bapak Ibu Saudara kalau ditanya sama orang? Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara merasa bahwa hidup itu begitu berarti? Kita mau lihat sama-sama apa sih arti hidup itu menurut firman Tuhan yang tertuang di dalam Yakobus 4 ayat 14. Bunyinya seperti ini, Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Firman Tuhan mengatakan, apa arti hidupmu Bapak Ibu Saudara? Apa arti hidup kita? Sedangkan kita nggak tahu besok tuh bakal kayak apa. Beberapa jam ke depan, beberapa menit aja setelah saya bicara ini, saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Dan hidup kita itu benar-benar udah seperti uap. Uap itu kan kalau kita masak nih ya, ibu-ibu apalagi ya, begitu udah itu ya menggolak gitu kan, begitu ada uapnya kita buka langsung hilang tuh uap. Hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara dan hidup saya sama seperti itu. Apa arti hidup kita? Bapak Ibu Saudara, dalam kurang lebih 1 minggu ya kan, kemarin itu pokoknya dalam waktu 1 minggu saya melayani 3 kali pemakaman. Diurutkan dengan usia yang paling senior, papa saya waktu bawain firman Tuhan, Bapak Gembala sempat bilang ya, sempat mengatakan hal yang sama gitu, cerita tentang hal yang sama waktu di ibadah raya. Bahwa yang pertama itu yang usianya 80-an. Nah, pemakaman kedua itu usianya udah 75 ke atas. Dan yang terakhir masih baby, baru 8 bulan, 10 hari. Bapak Ibu Saudara, waktu saya melihat itu, Tuhan mengingatkan saya bahwa hidup kita itu benar-benar nggak tahu kapan end-nya gitu. Benar-benar beberapa waktu ke depan masih nggak tahu end-nya tuh seperti apa. Ya, padahal waktu baby Caleb ya yang terakhir itu, saya baru ketemu hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tapi hari Rabu sudah dikabarkan bahwa dia setelah pulang kepada rumah Bapak. Siapa yang tahu? Ada anak yang baru lahir Bapak Ibu Saudara. Langsung Tuhan panggil. Ada yang mungkin sudah usianya lanjut, udah banyak. Tuhan panggil. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa arti hidup kita? Bagaimana cara kita mempergunakan hidup kita? Kalau kita tahu beberapa waktu yang akan datang, beberapa waktu ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Bagaimana cara kita mempergunakan hidup kita? Di dalam Filipi 1 ayat 22 ya, dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya di Filipi, jika aku harus hidup di dunia ini, jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, untuk bernafas, hidup kita harus bisa memberi buah. Itu arti hidup yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Memberi buah itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Memberi buah berarti hidup kita berdampak, hidup kita bernilai. Mungkin kita gak melakukan banyak hal, tetapi mungkin kita bisa berdoa buat orang-orang di sekeliling kita. Saat ada yang sakit, saat yang membutuhkan pertolongan, saat ada yang kesusahan. Terkadang orang itu tidak melihat nominalnya loh Bapak Ibu Saudara. Bentuk perhatian itu yang dinilai. Bagaimana kita peduli. Mungkin kita gak punya uang banyak, tapi kita bisa memberi. Mungkin nilainya tuh cuma sedikit banget, mungkin buat orang yang kaya ya Bapak Ibu Saudara ya kan, nilai itu sedikit. Tetapi buat kita yang mungkin lagi pas-pasan, lagi hidupnya lagi mepet banget, tapi waktu pas Tuhan suruh dan kita merasa tergerak, saya mau beri sesuatu, ada yang lebih butuh. Ada yang lebih butuh.
Mungkin kita cuma ngasih dia nasi bungkus Bapak Ibu Saudara, tapi saat itu orang itu lagi butuh makan. Itu arti hidup kita saat ada di dunia ini. Memberikan buah, bukan soal nilai, tetapi soal makna hidup, soal kasih, soal kepedulian. Berapa banyak orang yang mulai nggak peduli zaman sekarang. Terlalu kasih itu udah semakin dingin, benar seperti firman Tuhan. Karena memang itu yang terjadi di hari-hari terakhir. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, yang dimana hidup Bapak Ibu dan saya sudah terima Yesus, ada Yesus di dalam hidup kita. Arti hidup kita harus bisa memberikan buah. Saat kesempatan datang, kita dipanggil pulang ke surga, kita bisa bilang, hidupku sudah menjadi berkat. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Jangan simpan talentamu, jangan simpan kasihmu cuman buat diri kamu doang. Jangan simpan kasihmu cuman buat keluarga saya, bodoh amat sama orang lain. Jangan Bapak Ibu Saudara. Berikan sesuatu yang dapat engkau berikan, apapun itu, supaya orang di sekeliling kita bisa rasain dampaknya. Bisa merasakan kasih Kristus, menikmati kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita. Karena hidup kita seperti uap. Selesai saya bicara sama Bapak Ibu Saudara ini ya kan, saya nggak tahu apakah saya masih bisa bertemu lagi nanti dalam renungan yang akan datang. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Karena itu waktu Tuhan ingatkan saya tentang hal ini, saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan belajar. Seperti pujian yang memang kita sudah sering banget dengar. Ya kan, kalau Bapak Ibu Saudara bisa, boleh naikkan pujian ini sebentar bersama dengan saya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kita familiar banget sama pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana cara Bapak Ibu Saudara dan saya mempergunakan hidup kita hari-hari ini saat kita masih diberi kesempatan hidup di dunia. Hidup kita cuma sementara seperti uap. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara. Selagi masih bisa bernafas, mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, pagi hari ini kami mau, selagi kami masih punya kesempatan bernafas, kami mau hidup kami berguna buat orang lain. Mungkin kami gak punya banyak uang atau harta berlimpah yang bisa kami salurkan kepada banyak orang. Tapi kami mau bagi kasih kami Tuhan. Kami mau bagi Yesus yang ada di dalam kami sama orang-orang. Kami mau menjadi pembawa damai. Kami mau menjadi orang yang bisa berguna, bisa melayani Tuhan dengan setiap talenta. Kami gak mau pendam talenta itu.
Bapa, jamah hati setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang menikmati renungan pada pagi hari ini. Supaya setiap kami bisa mempergunakan hidup dan hari-hari kami untuk berguna bagi Tuhan, menghasilkan buah. Sehingga waktu Engkau panggil, kami bisa bilang, hidup kami sudah jadi berkat. Dan orang yang melihat, orang yang ada datang ke pemakaman kami hari itu, mereka bisa bilang, Tuhan, saya diberkati oleh hidupnya. Saya merasakan hidupnya. Kami mau menjadi orang seperti itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, hamba-Mu selesai bicara. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang terus mengingatkan kami apa yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, cara kita mempergunakan hidup kita di dunia ini akan menentukan akhir hidup kita. Ingat, cara kita mempergunakan hidup kita di dunia ini menentukan akhir hidup kita. Selamat pagi, sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.